Malam hari ini, marilah kita saksikan karya Nanang Garuda dengan Dalang Ki Baptista dengan judul Sumpah Pelupa. Hara tak terelakkan. Para rakyat berebut kuasa, sementara pasukan tikus rakus mengepung segala penjuru negeri, menggerogoti budi-budi kekayaan dan sendi-sendi demokrasi. Gerombolan bunuh kewan berdemo riang menuntut keadilan. Api berkobar di seluruh penjuru. Darah mengenang, memerahkan bumi pertiwi. Negara dengan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Tuhan jadi jawaban akan semua persoalan yang gak terjawab. Begitu. Pernah dengar Indonesia, negara dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil kepada yang punya kuasa dan beradab, katanya setelah 65. Begitu. Pernah dengar Indonesia, negara yang bersatu. Kemudian muncul banyak persatuan yang adu kuat dengan persatuan yang lainnya. Begitu. Begitu. Pernah dengar Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Saking panjangnya jadi gak ngerti, apalagi banyak rakyat yang gak paham membaca. Begitu. Pernah dengar Indonesia, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya semua adil sudah terbeli oleh yang mampu membeli. Ini
melintas di atas samudra, melintas di puncak berbeda, membawa segala harapan, pantang ku menyerah. Di sini ku tegar percaya berteguh seperti Garuda, ya Garuda. Di sini ku lantang menjadi pribadi seperti Garuda, ya Garuda. Menjelajah tak henti, aku melayang di khatulistiwa, membuat tiap titik di tiap hari sesuai kata hati. Bersiap sedia jiwaku menata sebuah rencana, gemilang cemerlang kan datang, pantang ku menyerah. Di sini ku tegar percaya berteguh seperti Garuda, ya Garuda. Di sini ku lantang menjadi pribadi seperti Garuda, ya Garuda. Di sini ku tegar percaya berteguh seperti Garuda, ya Garuda. Di sini ku lantang menjadi pribadi seperti Garuda, ya Garuda. Di sini ku tegar percaya berteguh seperti Garuda, ya Garuda. Di sini ku lantang menjadi pribadi seperti Garuda, ya Garuda. Kiai Gardala meluncur secepat kilat, menjelajah langit khatulistiwa. Dengan ketajaman mata Raja Wali, ia mampu melihat awan hitam, aura jahat Badar Angkara. Seketika itu, ia pun menukik tajam ke arah musuhnya. Hai Betara Angkara, berhentilah kau mengusik para kadangku. Tidak mungkin aku menelan sumpahku sendiri. Lagi pula, para rakyat sudah saling menghancurkan. Para Punadewan pun sudah kehilangan kesabarannya. Mereka makin beringas penunjuk rasa. Mana mungkin aku menghentikan langkahku di saat kemenanganku sudah di depan mata. Kalau begitu, akulah yang akan menghentikanmu. Seberapa saktinya, beraninya kau menantangku. Akan kubuktikan kesaktianku. Hebat tak terelakkan, silih berganti mereka saling beradu kesaktian. Namun, saat Kiai Gardala hampir bisa membuktikan, tiba-tiba Badar Angkara berubah wujud menjadi Bahala Murka. Tubuhnya kini sebesar gunung, rambutnya menyala penuh api kemarahan. Kekuatannya bertambah berlipat ganda, lalu berbalik menghajar Kiai Gardala.
alam semesta dan membangunkan para warumba. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mereka adalah rumah-rumah Tuhan, bangunan suci yang di seluruh dindingnya telah merekam energi doa kebaikan masing-masing umatnya. Beliau ini nama aslinya sebenarnya adalah Nanang Rahmat Hidayat, namun lebih dikenal sebagai Ki Nanang Garuda. Beliau lahir di Mojokerto 10 Mei 1000 Konggo. Nah, ini bintangnya kabeh iki sekongetan iki termasuk pemusiknya tadi ya suka Jember iki. Wong seberang kabeh ya. Heeh. Iki sisi Madura iki wis apik iki. 10 Mei 1966, pendidikan terakhir adalah alumni Pascasarjana Penciptaan Seni ISI Yogyakarta. Beliau menyelesaikan tesis berjudul Mencari Telur Garuda. Saya sekarang beralamat di Panggung Harjo, Sewon, Bantul. Profesi sehari-hari adalah pengampu pada jurusan televisi Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta. Seputar kisah tentang wayang pulau, tema Garuda telah membawa Nanang Rahmat Hidayat akhirnya mendirikan sebuah rumah sekaligus museum Garuda. Beliau menuntaskan tesis, membuat video seni, dan kini sedang membangun gerakan menyelamatkan lambang negara Garuda. Nah, ini yang penting ya. Gitu ya. Lain dari itu, seniman yang kemudian lebih dikenal dengan nama Nanang Garuda ini juga ikut mengenalkan wayang kulit dan wayang golek bertema Garuda, yang selanjutnya dinamakan sebagai wayang pulau atau wayang Nusantara yang sudah tadi kita saksikan bersama. Hingga kini, ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk meneliti, mengeksplorasi simbol negara Republik Indonesia Garuda itu lewat berbagai eksploratorium bentuk media ekspresi dalam berbagai riset
akademisnya. Sugeng Dalu, sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tak ngengok, ini kok sepi ya, sini udah kundur semua Pak. Oh masih ada gitu. Mudah-mudahan bisa mendengar. Jadi saya biasanya ditanya baru menjawab. Kalau untuk cerita panjang lebar seperti Pak Romo Beb agak kesulitan kayak bahasanya dan banyak yang nggak tahu, nggak nyambung nanti. Tapi baik. Kenapa wayang Garuda, kenapa wayang Pulau? Ya hasil kegelisahan, hasil kasihan terhadap lambang negara kita ini yang terlanjur memilih Garuda. Tetapi kalau di SD, di sekolah menengah pertama TK, dia hanya dihitung bulunya. 17, 8, 45, kenapa menggok kanan? Sudah selesai. Tapi kita tidak pernah diajarkan masuk ke pintu sejarah, apalagi masuk ke wilayah yang lebih dalam filosofinya. Jadi pertanyaan kenapa Garuda itu sudah hampir semua tidak paham. Sebenarnya saya sudah pingin banget berhenti seperti Romo Beb tadi, ya karena faktor alami, casing dan ini pingin urip tenang gitu ya. Maka dengan wayang Pulau ini saya harapkan ada regenerasi. Dan wayang Garuda yang Pulau apa yang sudah saya bikin itu tidak ada hak paten, hak cipta. Jadi ada teman-teman yang punya lulang silahkan di retro dimainkan, syukur bisa menghidupkan komunitasnya. Ya kalau ingat saya potong 2,5% untuk kas, itu kan ajaran agama. Kalau lupa ya nggak apa-apa. Ada nilai jahiliyah yang mungkin sepanjang masa sampai di alam kubur. Bisa direspon, bisa dirubah, disempurnakan. Sebenarnya tanggal 7 kemarin harusnya saya launching buku lahirnya wayang Pulau atau wayang Garuda, Gagrag Rumah Garuda. Nah, artinya terbuka bagi teman-teman yang menyukai wayang untuk menciptakan gagrag-gagrag yang lebih sempurna. Jadi ini hanya apa ya? Saya hanya melontarkan ide aja basic bahwa ketika saya menamai Nanang Garuda gitu terus pura-puranya bisa miber, lihat yang tak lindungi itu pulau-pulau di Indonesia kok tiba-tiba ada bisikan ini wayang ke apik. Oh siap, terus saya wayangkan 3 hari selesai. Tinggal Pulau Jawa yang susah setengah mati karena pulaunya tidur bentuknya. Terus maka saya bentuk seperti sosok putri. Kalau dikonfigurasi terakhir masih enak dilihat ya. Kalau kakung nanti yang lainnya berdiri terus Jawa kelesetan kayak keset banget gitu. Kemudian cerita ini saya tidak akan ya kalau ada Mahabharata Ramayana mungkin sangat sedikit sekali dan bahkan boleh dihilangkan karena cerita dari wayang Garuda, wayang Pulau ini kehidupan kita sehari-hari tentang eksploitasi alam yang sekarang nggak ada lagi yang bungok-bungok karena semua fokusnya ke corona. Mungkin pembabatan hutan semakin gencar karena nggak ada yang lihat. Kemudian intoleransi, kemudian ya apapun yang terjadi di Indonesia ini. Saya berusaha membuat Indonesia miniatur dalam bentuk wayang itu sebetulnya untuk otokritik, untuk menyalurkan gagasan demonstratif, tetapi tidak di Monas. Jadi saya tak demo di Kelir, tidak harus ikut panas-panas, capek, nanti pingsan di sana nggak jadi siar. Kemudian saya senang karena ketika di akademisi tidak diterima karya ini sebagai proyek disertasi, kemudian saya memutuskan untuk tidak usah lulus tapi lolos. Jadi saya meloloskan diri dari cengkeraman para profesor yang tidak suka wayang itu. Kemudian saya lempar langsung ke masyarakat dan ini malam ini kayak ujian disertasi malah. Oh, ada Profesor Mujar, luar biasa.
ada teman seperjuangan Mas Musik Batu. Saya itu iya, saya diapali Nanang Garuda gitu. Yang kasihan Mas Tisna sampah karena proyeknya waktu S3-nya sampah gitu. Kemudian Mas Mehmet tadi bisik-bisik, Mas musik ini tadi kan mengaku jupuk rekaman lagu ini kompilasi, dialognya juga diisi, dalangnya stres yang main tadi itu. Karena nggak ngomong apa-apa mengubah, kadang luput. Nah itu kasihan juga. Nah kapan-kapan kalau live tidak harus nunggu hari wayang ya. Hari wayang itu gini rumusnya. Peraturan itu diciptakan untuk dilanggar. Saya curiga sebuah peringatan itu diciptakan untuk dilupakan. Jadi mikir hari wayang ini sedino, mikir hari lahir Pancasila sedino. Yang biasanya tiap hari malah terus dilimitasi. Nah maka tidak harus tahun depan kalau enggak mempan saya rayu, saya tantang Mas Mehmet, ayo Mas ngiringi wayangku Mas, karo waktu Mas. Ya, situ dokter ya, aku segade itu tetap membantu ya. Jadi ini sekilas tentang wayang Garuda atau wayang Kulo. Dan ini memang kegelisahan tadi disebutkan Mas Pandu. Ada gerakan yang sedang saya lakukan. Ini tipis-tipis gerakannya. Menyelamatkan lambang negara. Gerakannya adalah menyimpan label bea cukai yang ada di rokok kita, yang di dalamnya tergambar lambang negara Garuda Pancasila yang punya sejarah istimewa, tetapi dia dinistakan di situ. Negara melarang merokok, tapi minta bantuan Garuda Pancasila untuk minta pajak. Setelah itu Garuda Pancasila diwel-wel itu, dibuang di sampah, kadang dibakar. Kemarin saya sampaikan di forum MPR yang kayaknya nggak seberapa mikir gitu. Jadi yang lebih mikir yang lain, yang Garuda di sudut kanan kertas 100 ribuan mungkin, yang lebih dipikir. Jadi saya telisik undang-undangnya juga nggak ada keharusan untuk meletakkan Garuda Pancasila dalam bea cukai. Nah gerakan saya ini teman-teman Mas Tatang, siapapun perokok yang mampir di rumah Garuda, setor label bea cukai yang ada Garuda. Jadi suatu saat tak gunting, tak tempel menjadi satu konfigurasi karya seni rupa. Nggak tahu kapan, mudah-mudahan panjang umur, karena butuh label banyak. Kegelisahannya terus berlanjut sampai terakhir Garuda ini dalam simbol negara kita sangat dilupakan. Yang diingatkan perisainya. Sampai dulu zaman Pak Harto bikin penataran P4 itu kan ngomong Pancasilanya, yang di perisainya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika ya mau nggak mau kita sadar karena hidup di keberagaman. Tetapi yang gendong perisai, kemudian yang harus menjaga Bhinneka Tunggal Ika itu cuman dihitung bulunya. Itu ya agak aneh gitu. Nah maka rumah Garuda didirikan dan sekarang sudah ada cabangnya, ada di Madiun, Bekasi, Surabaya, Bandung, Riau, Bima, Banyuwangi, Purwokerto, dan mungkin akan menyusul. Itu atas kesadaran dan beberapa pemiliknya belum kenal, hanya teman di Facebook. Jadi mudah-mudahan tiap tahun kami menyelenggarakan Festival Garuda di Candi Prambanan. Mereka bisa kita hadirkan dan energi Garuda ini kita hidupkan lagi sebagai hardware yang harus kuat untuk bisa menerima software yang bernama Pancasila. Kalau kita belum Garuda, yang benar kan burung Garuda. Nah, kita semua ini banyak durung Garuda pakai D bukan B. Nah, durung Garuda wis kalungan perisai heng
softwarenya ini berat, cakep, kuat, biasanya hang kemebur itu. Nah kalau nggak kompatibel nggak mungkin bisa menjaga NKRI dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Nah NKRI jangan mati, nanti 21 November akan pentas lagi di sini, tidak video tapi live. Durasi kami usahakan 1 jam. Nah 1 jam aja. Ini kita tidak bisa memaksakan. Kita yang bayar loh.